Dipersilahkan eh, makalahnya atau permasalahannya, dan kepada kawan-kawan siap untuk menyimak serta mempersiapkan diri untuk memberikan kontribusi pemikirannya. Silahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji untuk menyampaikan makalahnya. Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Hakim Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama, para Bapak Hakim Tinggi, seluruh pimpinan, Ketua Wakil Ketua Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, rekan-rekan hakim, dan pejabat kepanitraan yang saya hormati dan saya banggakan. Mohon izin saya dalam kesempatan ini diberikan kesempatan untuk menyajikan satu pokok persoalan mengenai gugatan sederhana. Seperti yang memang sudah sama-sama kita pahami, yang sudah sama-sama kita ketahui dengan baik sejak diterbitkannya Perma 2 tahun 2015 yang diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2015, kemudian yang diubah dengan Perma nomor 4 tahun 2019, Mahkamah Agung menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk mendukung program penuh pemerintah pusat, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di Indonesia. Bahwa Bapak Ibu sekalian, sengketa perdata itu banyak sekali terjadi di tengah masyarakat, dan banyak juga masyarakat yang ternyata menggunakan jalur litigasi untuk penyelesaian sengketa. Bahwa dalam hubungan keperdataan masyarakat, dalam kerjasama bisnis maupun kerjasama dalam kontrak, banyak sekali atau berpotensi menimbulkan sengketa. Hal ini menjadi sorotan dari Bank Dunia atau World Bank dalam penilaian Easy of Doing Business EODB, bahwa Indonesia masuk kategori yang kurang efektif dan efisien dalam penyelesaian perkara yang dalam kategori bisnis. Dan padahal dalam bisnis dibutuhkan sekali penyelesaian perkara yang certainly, yang pasti, dan juga waktu yang cepat dan tentunya biaya yang sangat ringan. Padahal bahwa dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 pasal 2 ayat 4 yang berbunyi bahwa pengadilan dilaksanakan dengan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tapi kenyataannya undang-undang tersebut yang bersifat mandatori itu masih terlampau sulit untuk diwujudkan. Maka untuk memenuhi dan juga untuk mendorong iklim investasi, Mahkamah Agung membuat terobosan, membuat peraturan hukum acara tentang penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana yang sudah diundangkan atau yang setelah diterbitkan, yaitu Perma nomor 2015 dan Perma nomor 4 tahun 2019. Yang tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat bisnis, para pelaku bisnis dalam penyelesaian sengketa dalam hukum perdata. Namun dalam peraturan tersebut ternyata banyak hal yang memang secara teknis masih ada ruang kosong ataupun belum ada pengaturan secara rinci ataupun mungkin secara jelas yang masih menimbulkan perdebatan ataupun memberikan kebingungan bagi kita juris maupun secara teknis administrasi juga dalam penerimaan perkara. Baik itu dimulai dari pendaftaran perkara, kemudian sampai kepada pemeriksaan pendahuluan, kemudian sampai kepada bagaimana proses pemeriksaan hukum pembuktiannya, sampai kemudian pembacaan putusan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang memang saya dari banyaknya
hal yang bisa kita diskusikan nanti di lain waktu dan di lain kesempatan. Ada 3 hal yang memang menurut saya ini ya sederhana tapi mungkin cukuplah mungkin untuk konsumsi kita di pagi hari ini. Yaitu yang pertama, saya akan membahas tentang apakah pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam persidangan atau tidak. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam pasal 3 maupun pasal 4 Perma 2015 dan Perma 4 tahun 2019 yang memuat tentang syarat-syarat formil maupun syarat-syarat material sebuah gugatan sederhana, yaitu gugatan itu dalam syarat materialnya yaitu tidak lebih dari 500 juta, kemudian gugatan itu tidak berkenaan dengan sengketa yang berkaitan dengan pengadilan khusus, kemudian bukan juga sengketa yang berkenaan dengan sengketa hak milik. Nah, itu yang berkenaan dengan materialnya. Kemudian yang berkenaan dengan formilnya yaitu tentang subjek hukumnya, yaitu para pihak tidak boleh lebih dari 1 kecuali yang memiliki hubungan hukum yang sama. Kemudian juga penggugat dan tergugat harus berdomisili di wilayah hukum yang sama, kecuali penggugat menunjuk wakil atau kuasanya yang berdomisili sama dengan wilayah hukum tergugat. Kemudian juga penggugat dan tergugat harus hadir di persidangan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, karena memang Perma ini menghendaki adanya percepatan dalam penyelesaian perkara dan juga access to justice, maka Mahkamah Agung menginginkan penyederhanaan dalam hal proses. Maka selama ini hukum acara yang memang berlaku secara general yaitu HIR RBG itu dipangkas oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ingin keluar dari paham konservatif yang selama ini mempengaruhi kebijakan ataupun balance regeling di Mahkamah Agung. Maka dengan adanya Perma ini betul-betul menjadi sebuah terobosan karena memang ada rekayasa dalam hukum acara yang memang itu tidak sama lagi dengan hukum acara yang berlaku di peradilan yaitu HIR dan RBG. Nah, maka pengaturan tentang hukum acara ini adalah hal yang baru, yaitu dimulai dari pemeriksaan syarat-syarat oleh panitera. Nah, di sini menurut saya sepertinya masih banyak error ya, ataupun masih banyak kesalahan secara teknis dalam pemeriksaan administrasi di awal atau syarat-syarat, kemudian juga dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan. Jadi sebelum saya sampai kepada pembahasan tentang pemeriksaan pendahuluan, bahwa pemeriksaan syarat yang dilakukan oleh panitera itu adalah pemeriksaan yang berkaitan dengan syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 maupun pasal 4 Perma nomor 2 tahun 2015 dan Perma nomor 4 tahun 2019. Yaitu panitera dalam hal ini hanya mencocokkan apakah syarat-syarat administrasi yang diajukan oleh penggugat yaitu surat gugatannya, kemudian dengan alat-alat bukti yang dimilikinya, apakah itu memang memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 4, yaitu tidak boleh lebih dari 500 juta, kemudian bukan sengketa yang berkaitan dengan pengadilan khusus, kemudian tidak berkaitan dengan sengketa hak atas tanah. Sepanjang itu telah dilakukan oleh by checking oleh panitera, maka secara administrasi gugatan sederhana telah terpenuhi. Namun hal yang menarik adalah dalam pasal 7 ayat 2 Perma nomor 4 tahun 2019 bahwa jika berkas tersebut tidak lengkap maka panitera berwenang untuk mengembalikan berkas tersebut. Lalu bagaimana jika dikaitkan dengan pasal 10 Undang-Undang 48 tahun 2009 bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara? Bahwa dalam gugatan sederhana ini maksudnya adalah panitera tidak dalam kapasitas untuk menolak perkara, tetapi panitera karena memang ditugaskan untuk memastikan seluruh syarat-syarat administrasi yang telah diatur dalam Perma tersebut adalah untuk dapat ditempuhnya sebuah mekanisme gugatan sederhana. Jadi jika ternyata dalam pemeriksaan by checking oleh panitera tidak memenuhi kelengkapan berkas, maka panitera tidak dalam konteks untuk menolak perkara, tetapi hanya sebagai
meminta para pihak untuk menempuh ataupun menyempurnakan lagi berkasnya sesuai dengan Perma nomor 4 tahun 2019 tadi. Waktu 1 menit lagi. Ya, oke, baik. Tentang pemeriksaan pendahuluan, ini saya lompat-lompat, mohon izin Bapak-Bapak Ibu sekalian, bahwa pemeriksaan pendahuluan itu jika ternyata hakim pemeriksa ini yang harus diteliti bahwa tidak hanya bersifat administrasi, tapi untuk melihat apakah memang pembuktian itu nanti sederhana atau tidak. Kemudian apakah nanti syarat-syarat itu berkaitan dengan gugatan PMH atau prestasi yang itu nantinya dalam pemeriksaan perkara itu tidak mempersulit hakim pemeriksa perkaranya. Maka dalam hal ini ada dua hal. Jika ternyata dalam pemeriksaan pendahuluan itu hakim memandang bahwa ini prinsip pembuktiannya sederhana dan juga memudahkan hakim pemeriksa dan juga itu sesuai dengan pasal 3 dan pasal 4 Perma 4 tahun 2019, maka pada saat itu hakim pemeriksa langsung menentukan hari sidang, maka di situ tidak diperlukan lagi yang namanya proses persidangan. Meskipun ini tidak diatur dalam Perma tahun 2019 ini, tetapi ini setidak-tidaknya harus menjadi kesepakatan kita bersama dan ini kita dorong supaya nanti bisa menjadi norma baru dalam perubahan Perma 4 tahun 2019 nanti. Kemudian namun ternyata jika dalam pemeriksaan pendahuluan oleh hakim pemeriksa pendahulu berkas tersebut ternyata perkara tersebut yang telah diberikan nomor ternyata bukan masuk kategori gugatan sederhana, maka hakim langsung membuat penetapan bahwa perkara tersebut bukan masuk kategori sederhana karena di situ akan memuat amar yaitu perintah coret dari register dan juga perintah untuk pengembalian sisa pajak, maka mekanismenya harus dilakukan melalui persidangan. Maka untuk itu menjawab pertanyaan rumusan masalah nomor 1 dan nomor 2 yaitu harus ada mekanisme persidangan. Maka persidangan itu penerbitan penetapan untuk yang menyatakan bahwa gugatan itu adalah bukan gugatan sederhana itu adalah dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang kemudian juga oleh panitera pengganti dicatat dalam berita acara sidang. Kemudian menjawab terakhir dari rumusan masalah yang ketiga, apakah itu berlaku jika ternyata gugatan tersebut oleh hakim itu adalah hakim pemeriksa pendahulu itu adalah bukan sebagai gugatan sederhana melainkan itu gugatan biasa. Lalu apabila jika pihak itu menyempurnakan lagi gugatannya, apakah berlaku asas nebis in idem? Bahwa sebagaimana yang kita ketahui, nebis in idem itu berlaku kepada putusan yang bersifat positif. Artinya sudah berlaku asas res judicata pro veritate habetur. Namun karena ini adalah berkenaan dengan hal proses administrasi, maka tidak berlaku nebis. Maka jika para pihak atau pihak penggugat itu ingin mengajukan gugatan kembali dengan menyempurnakan berkas-berkas yang memang menurut penilaian hakim pemeriksa pendahulu yang sebelumnya yang menyatakan bahwa itu bukan gugatan sederhana, setelah dia menyempurnakan mengikuti petunjuk dari hakim sebelumnya, maka itu tidak berlaku asas nebis in idem. Baik. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian banyak sekali hal yang bisa kita kupas, terutama berkenaan dengan tentang proses dari syarat-syarat pemeriksaan oleh panitera dan juga hakim pemeriksa pendahulu, karena di sini ternyata ada kemungkinan yang bisa membuat adanya kebingungan dalam praktek. Misalnya dalam proses administrasi dinyatakan telah lengkap, tetapi dalam proses pendahulu hakim menyatakan oh ini ternyata bukan gugatan sederhana, ini ternyata gugatan biasa. Nah ini kan ketika itu dikembalikan masyarakat bingung, katanya di level panitera ini bisa diselesaikan bisa dilanjutkan secara sederhana, tapi kemudian ternyata hakim menyatakan ini bukan gugatan sederhana, tetapi ini harus dilakukan secara biasa. Dan banyak hal lagi lainnya yang mungkin bisa kita kupas dalam kesempatan dan waktu lainnya. Mungkin ini yang dapat kami sajikan. Mohon maaf jika banyak hal yang masih kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada penyaji dari Ketua PMI Suji. Terima kasih kepada Pak Ketua Pengadilan Agama Mesuji yang telah menyampaikan presentasinya. Nah, cuman ada satu hal ini yang sangat saya sayangkan, padahal beliau sudah membuat PowerPoint yang cukup bagus, tapi kenapa nggak ditampilkan? Nah, itu.
Walaupun dengan waktu yang sangat sederhana, kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji yang terima kasih yang telah menyampaikan presentasinya. Dan pada season pertama untuk lima orang penanya atau yang akan komentari, silahkan. Ada yang pertama Ketua Pengadilan Agama Tanggamus. Terima kasih. Mau menyampaikan pertanyaan ataupun komentar, tapi kalau pertanyaan kepada pokok permasalahan saja. Baik, langsung saja saya pikir Pak. Apakah suara saya bisa ditangkap Pak? Bisa, bisa. Baik, langsung saja terima kasih kepada ini. Kalau saya tentang masalah gugatan sederhana terkait dengan masalah administrasi, yang pada pokoknya adalah kita memperhatikan di dalam SIPP-nya. Itu yang pertama untuk sebuah proses registrasinya. Sedangkan terkait dengan masalah persyaratan administratif tersebut, apabila memang di dalam checklist SIPP sekarang tidak memenuhi sesuai dengan perma, itu mungkin akan menjadi sebuah persoalan mendasar yang dapat mempersulit daripada PA tersebut menerima perkara itu. Makanya itu harus diperhatikan dengan sangat sungguh-sungguh oleh pihak kepanitraan dalam hal itu. Kemudian untuk masalah dismissal proses ataupun pemeriksaan pendahuluan oleh hakim pemeriksa pertama, ini yang memang terkadang sering terjadi overlap, ya, karena ketidakpahaman. Beberapa diskusi yang pernah saya ikuti itu sering terjadi adanya perubahan perma itu tidak diikuti oleh pemahaman yang sama oleh hakim pemeriksa atau hakim pemeriksa perkara pendahuluan itu, sehingga misalnya yang dahulunya 250 juta berubah menjadi 500 juta. Ini kadang tidak diikuti oleh pemahaman hakim yang memeriksa tersebut. Begitu juga dengan istilah sederhana itu. Makanya sangat penting kiranya bagi hakim pemeriksa pendahuluan yang ditetapkan oleh ketua pengadilan di setiap satker itu lebih dalam memahami baik dari sisi formil maupun dari sisi materialnya, karena garda terdepan dari pemeriksaan perkara small court itu adalah hakim pemeriksa pendahuluan. Mungkin itu komentar dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pengadilan Mus yang telah menyampaikan pendapatnya atau juga arah saran, dan ini bukan pertanyaan ya. Kemudian silakan yang pengadilan yang akan menyampaikan tanggapannya ataupun juga akan bertanya. Tulang Bawang. Silakan ya, terima kasih. Tulang Bawang, langsung apa salah saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pengadilan Agama Tulang Bawang ingin menanyakan satu hal dalam kaitannya dengan proses pemeriksaan gugatan sederhana. Bahwa di kondisi saat ini kita lagi digalakkan untuk pemeriksaan dengan menggunakan pola EKOT melalui Perma nomor 7 tahun 2022. Nah, yang ingin kami tanyakan bahwa pola pemeriksaan gugatan sederhana dengan pendaftaran EKOT perpaduan antara GS dengan EKOT, pola pendaftaran EKOT. Kemudian di mana kita memeriksa proses pemeriksaan pendahuluannya, apakah setelah perkara tersebut sudah kita terima di register dan seterusnya kemudian diperiksa, atau memang sebelumnya. Karena kalau untuk dari pola pendaftaran gugatan sederhana yang sebagaimana sudah dijelaskan, memang tidak terakomodir melalui proses EKOT. Nah, sekarang dalam kondisi EKOT untuk mengakomodirnya seperti apa? Itu aja, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, Pengadilan Agama. Ada yang bertanya atau juga menyampaikan pendapatnya? Tanjung Karang? Pengadilan Tanjung Karang siap?
Siap, Pak, siap. Nah, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak ada sedikit bertanya atau mungkin menanggapi dari apa yang disampaikan oleh pemakalah tadi kaitan dengan pemeriksaan pendahuluan, di mana pemakalah membagi ketika dinyatakan. Mau menyampaikan apa pendapat? Bagaimana Pak? Mau bertanya atau menyampaikan saran? Bertanya sekaligus berpendapat Pak. Langsung saja bertanya dulu apa pertanyaannya, kemudian pendapat jangan diinikan dulu. Waktunya terbatas. Baik, pertanyaan begini Pak. Ya. Singkatnya, tadi dinyatakan oleh pemakalah ketika pemeriksaan pendahuluan, ketika gugatan sederhana itu dinyatakan tidak memenuhi unsur sederhana, maka tanpa adanya sidang. Sedangkan ketika umpamanya dinyatakan memenuhi unsur sederhana tanpa persidangan, sedangkan ketika dinyatakan tidak terpenuhi syarat sederhana maka melalui persidangan. Dan jadi pertanyaan adalah, sebagaimana kita ketahui yang namanya persidangan tentu harus ada PHS, yaitu penetapan hari sidang. Ketika ada PHS tentu konsekuensinya harus memanggil para pihak untuk hadir sidang. Nah, oleh karena itu tidak tepat ketika gugatan sederhana dinyatakan tidak terpenuhi syarat harus dalam bentuk persidangan. Maka kami berpendapat itu lebih tepat baik itu dinyatakan tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat, tetap dalam bentuk penetapan tanpa adanya persidangan. Itu singkatnya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, yang keempat. Sekaligus. Yang keempat, Pengadilan Agama. Tulang bawang tengah. Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Siap untuk menyampaikan pertanyaan ataupun komentar. Silakan. Lanjut, silakan. Baik, ini hakim kami akan bertanya langsung. Baik, terima kasih waktunya Bapak. Ini pertanyaannya sedikit saja. Jadi ada kasus di lapangan gini Pak. Ada pihak bank mengajukan ke pengadilan gitu kan. Nah, untuk perkara, jadi peminjamannya itu memang nominalnya di bawah 500 juta. Tetapi di sini ada hak tanggungan berupa sertifikat tanah. Dan ketika ditaksir, sertifikat tanah tersebut nominalnya itu ternyata di atas 500 juta. Nah, dari pihak bank ini karena dari awal itu peminjamannya itu di bawah 500 juta, maka dari pihak bank ini tidak melakukan semacam diregister di notaris gitu Pak. Nah, ketika diajukan ke pengadilan, ternyata pengadilan tersebut membutuhkan registrasi dari notaris tersebut, sehingga untuk perkara gugatan sederhananya diterima. Kemudian ketika si banknya kan ini sebenarnya bingung karena beliau ini mau menjual atau mau melelang, mau mengeksekusi tanah tersebut gitu kan, karena dikatakan tidak termasuk bukan wewenang untuk melakukan hak melelang untuk hak tanggungan ini. Maka selanjutnya bagaimana terhadap eksekusi tanah gitu ya, eksekusi hak tanggungan tersebut. Jadi sebenarnya pertanyaan di sini yang dimaksud dengan sengketa hak atas tanah terhadap perkara gugatan sederhana itu sebenarnya bagaimana? Terima kasih, mungkin pertanyaannya seperti itu saja. Baik, terakhir yang untuk sesi pertama, Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Metro, silahkan kepada Pengadilan Agama Metro untuk menyampaikan pertanyaan ataupun komentar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kami tanyakan terkait dengan makalah yang disajikan oleh pemateri tadi. Dalam syarat gugatan sederhana itu ada angka 3, halaman 3. Di angka 3 itu disebutkan di atas 500 juta rupiah. Ada footnote-nya pasal 1 ayat 1 Perma nomor 4 2019. Kami ingin mengklarifikasi jadi maksud dari poin angka 3 itu bagaimana penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan dari Pengadilan Agama yang telah menyampaikan pertanyaan atau komentar. Maka persilakan kepada pemateri untuk menanggapi dari 5 pertanyaan tersebut yang mulai dari Ketua Pengadilan Tenggamus, Tulang Bawang, kemudian PA Tanjung Karang, PA Tulang Bawang Tengah, dan PA Metro. Persilakan kepada Ketua Pengadilan Suci. Baik, terima kasih Yang Mulia dan juga para pimpinan dan Bapak Hakim yang telah memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Yang pertama, tanggapan dari Ketua Pengadilan Agama Tanggamus yaitu berkenaan dengan pemeriksaan persyaratan administrasi yang memang juga kita harus memperhatikan SIPP, di mana menurut beliau memang sepertinya komponen dalam SIPP belum kompatibel ataupun belum mengakomodir untuk pemeriksaan administrasi. Tanggapan beliau ini tidak sepenuhnya kami sependapat, karena memang pemeriksaan pendahuluan ini, karena memang ini adalah di luar dari mekanisme pendaftaran awal, artinya belum diberikan nomor perkara, maka mekanisme pemeriksaan syarat yang dilakukan oleh panitera ini nantinya kalau telah terpenuhi sebagai sebuah syarat gugatan sederhana, maka baru bisa itu diinput dalam SIPP ataupun dalam ekor. Perkara itu baru bisa didaftarkan sebagai sebuah perkara. Jadi apakah memang ada seperti by checking panitera, apakah itu syarat formil dan materialnya yang diatur dalam pasal 3 maupun pasal 4 Perma nomor 4 tahun 2019 itu telah terpenuhi, itu itu Pak. Artinya sebelum adanya registrasi yang dilakukan sebagai sebuah gugatan sederhana begitu. Kemudian yang kedua, bahwa beliau menganggap banyak hakim yang belum memahami tentang bagaimana tata cara pemeriksaan pendahuluan dalam perkara gugatan sederhana. Saya sepakat sekali Pak, karena memang ini menjadi sorotan di Mahkamah Agung, bukan hanya di lingkungan peradilan agama maupun juga di peradilan umum, bahwa hakim masih kurang cermat, karena yang dilihat itu bukan hanya lagi seperti halnya panitera, yaitu administrasinya, yaitu apakah itu memenuhi di bawah 500 juta atau paling banyak 500 juta, kemudian tidak berkenaan dengan sengketa hak atas tanah atau bukan ruang lingkup pengadilan khusus, itu syarat materialnya. Itu tidak di level itu lagi hakim pemeriksa, tetapi melihat apakah misalnya begini Bapak-bapak sekalian, apakah dalam perkara gugatan non prestasi, apakah itu juga dalam bentuk gugatan on rehmatidat atau perbuatan melawan hukum, bukti yang diajukan oleh penggugat di awal yang telah dilegalisasi oleh panitera di awal pada saat pendaftaran itu, apakah itu memang menurut kajian, telaah, penelitian, observasi oleh hakim pendahulu itu memang itu memberikan kemudahan atau itu memudahkan hakim dalam melakukan hakim pemeriksa di persidangan dalam melakukan pemeriksaan perkara itu gitu. Jika ternyata hakim melihat bahwa misalnya dalam perkara wan prestasi, di situ penggugat tidak jelas menjelaskan tentang nilai kerugian berapa yang dia tuntut, nilai material kerugian yang dia tuntut berapa, kemudian mungkin dia juga mau menuntut kerugian immaterial, kemudian ternyata objek itu suratnya adalah AJB atau SHT, lalu kemudian saksinya 1 orang, tapi saksinya juga tidak melihat tentang akad tersebut. Nah, hal-hal seperti inilah mestinya variabel-variabel ini yang harus dipahami oleh hakim pemeriksa, sehingga ketika hakim melihat bahwa oh ini tidak memenuhi kualifikasi, maka di situ cukup hakim menganggap bahwa ini tidak memenuhi unsur gugatan sederhana, maka untuk selanjutnya hakim tinggal langsung membuat penetapan pencoretan. Penetapan pencoretan itu dari register, kemudian memerintahkan itu untuk dikembalikan dan menjadikan perkara itu sebagai sebuah perkara biasa, dan upaya hukumnya adalah upaya hukum kasasi. Keberatan, mohon maaf. Jadi sekaligus menjawab dari Pengadilan Agama Tanjung Karang tadi, jika memang beliau berpendapat bahwa gugatan sederhana itu tanpa persidangan itu
pemeriksaan pendahuluan itu yang mungkin yang dimaksudnya, karena itu sudah terbit di HS, itu adalah hal yang keliru menurut beliau. Di sini kami ingin meluruskan. Jadi dalam proses awal Bapak Ibu sekalian, sebelum adanya penetapan hari sidang, itu dilakukan pemeriksaan pendahuluan yang tadi dilakukan oleh hakim pemeriksa pendahulu atau dismisal proses. Kalau dalam rezim hukum PT-UN, administrasi negara itu dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi kalau dalam perkara gugatan sederhana ini dilakukan oleh hakim pemeriksa pendahulu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Nah, ketika memang misalnya perkara itu ternyata mengandung unsur atau memenuhi kualifikasi sebagai perkara gugatan sederhana, yang dilakukan oleh hakim adalah langsung menerbitkan PHS, Pak. Langsung pada saat itu menerbitkan PHS, lalu membuat perintah panggilan, lalu dilaksanakanlah ditentukan jadwal pemeriksaan persidangan. Maka menjawab rumusan masalah nomor 2 tadi, apakah memang melalui mekanisme persidangan ketika perkara itu memenuhi kualifikasi sebagai sebuah perkara gugatan sederhana, maka tidak perlu kalau memang itu harus melalui persidangan. Kenapa? Karena itu hanya cuma telaah berkas, penelitian, observasi, apakah tadi itu yang tadi saya jelaskan di awal, apakah memenuhi unsur pasal 3 maupun pasal 4 Perma 4 tahun 2019, ataukah juga memang menganut prinsip-prinsip yang hukum pembuktiannya memudahkan hakim pemeriksa perkara nantinya. Nah, jadi kalau memang itu adalah gugatan sederhana, lagi-lagi saya ulangi, barulah kemudian hakim itu menerbitkan PHS, Pak. Maka di situ rasionya tidak menggunakan persidangan dan juga tidak perlu dicatat dalam berita acara sidang. Nah, nanti untuk lebih clear and certainly, saya sebenarnya mengutip pendapat Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Seperti yang Bapak lihat di footnote dalam makalah tersebut. Ini sebenarnya pendapat beliau bahwa saya hanya di sini, itu bukan murni pemikiran saya jawaban ini, tapi saya hanya meretweet atau saya hanya memforward pendapat beliau bahwa itu tidak perlu menurut Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung dalam bukunya Small Claim Court itu dalam norma dan penerapannya, bahwa itu tidak perlu melalui persidangan kecuali kalau tadi ternyata bahwa itu bukanlah gugatan sederhana. Ketika itu bukan gugatan sederhana, melainkan itu adalah gugatan biasa, hakim langsung menerbitkan penetapan. Karena penetapan itu yang sifatnya itu adalah mengakhiri perkara, final and binding, tidak ada prosesnya, maka di situ harus melalui, karena di situ akan dibacakan penetapan, maka di situ harus dilakukan pembacaan putusan yang dilakukan secara terbuka untuk umum. Maka harus melalui persidangan dan dicatat dalam berita acara sidang gitu. Kemudian menjawab nomor 2 dari tulang bawang, pemeriksaan ekor, pemeriksaan pendahuluan mekanismenya seperti apa? Yang berkaitan dengan ekor tadi, jadi karena begini, Bapak dari PA tulang bawang, Pak Wakil ya, bahwa ekor itu kan memang Perma 1 tahun 2019 memang itu terbitnya juga berbarang nggak lama setelah itu baru diterbitkan Perma 4 tahun 2019. Itu untuk mengcover juga pelaksanaan dari gugatan sederhana. Jadi kaitannya dengan pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ekor, seperti yang saya bilang tadi, kalau konteksnya sudah masuk pemeriksaan pendahuluan, maka di situ sudah ada nomor perkara, tetapi belum ada PHS. Sudah ada penomoran perkara yang diberikan oleh kepanitraan. Kaitannya dengan ekor, ya karena memang di situ agendanya tidak ada jawab-menjawab, pengecualian dalam Perma nomor 4 tahun 2019 maupun dalam Perma nomor 2 tahun 2015-nya juga, itu tidak diperkenankan yang namanya replik, duplik, kesimpulan, rekonvensi, intervensi maupun eksepsi. Itu tidak ada. Maka tahapan persidangan dalam perkara gugatan sederhana itu yaitu pendaftaran perkara, kemudian pemeriksaan pendahuluan, lalu terbitlah PHS, lalu persidangan. Persidangan di situ ada penasehatan, pengecualian juga itu Perma 1 tahun 2016 tentang mediasi. Tidak ada mediasi dalam gugatan sederhana, Bapak Ibu sekalian. Tetapi hakim di situ dalam Perma nomor 4 tahun 2019 itu diperintahkan oleh Perma tersebut untuk aktif memberikan nasihat perdamaian.
tetapi tidak dalam konteks memediasi perkara. Jadi sekali lagi tidak ada mediasi dalam dalam Perma nomor 4 tahun 2019 itu dalam gugatan sederhana. Jadi setelah dilakukan penasehatan, langsung di situ pemeriksaan, yaitu jawaban dari pihak tergugat langsung, karena gugatan itu dari awal sudah ada. Lalu lompat jumping kepada pembuktian. Pembuktian itu karena memang dari awal pada saat pengajuan penggugat sudah melampirkan bukti dan sudah dilegalisasi oleh panitra yang aslinya pun sudah diperlihatkan pada saat pendaftaran kepada panitra, maka di persidangan hakim hanya tinggal mencocokkan saja yang aslinya dengan yang fotokopinya. Begitu. Jadi ketika itu sudah dicocokkan oleh hakim, diperiksa cocok sama, oke, lanjut. Baru kemudian baca putusan. Jadi inilah yang saya bilang tadi, bahwa Mahkamah Agung ingin keluar dari paradigmatik konservatif yang selama ini sistem hukum acara yang dibentuk oleh HIR maupun RBG, ya seperti itulah bentuknya. Ada jawaban itu kan dalam konteks general umum, tetapi dalam gugatan sederhana itulah tahapan-tahapan persidangan yang sudah dibentuk oleh Mahkamah Agung. Kemudian dari PA Tanjung Karang tadi menurut saya sudah saya luruskan bahwa gugatan pemeriksaan kalau itu bukan gugatan sederhana, itu langsung membuat penetapan dan dicatat dalam berita acara sidang. Mekanismenya karena pembacaan penetapan harus ada sidang, karena ada perintah untuk pencoretan dan pengambilan sisa panjar. Tapi kalau itu adalah gugatan sederhana, menurut pendapat Yang Mulia Dr. M. Syarifuddin dalam bukunya Small Claim Court itu tidak perlu ada persidangan. Kemudian dari PA Batang, pihak bank mengajukan gugatan di bawah 500 juta, nilai nominalnya di atas 500 juta. Nah ini menurut saya yang harus diperjelas lagi pertanyaannya. Kalau memang yang dipermasalahkan itu apakah nilai jaminannya atau nilai sengketanya? Kalau memang yang dipermasalahkan itu adalah nilai sengketanya, ya dilihat pada level administrasi maupun level pemeriksaan pendahulu itu oleh hakim pemeriksanya itu. Inilah harus jeli. Kalau nilai sengketanya itu di atas 500 juta, itu ada 9 syarat yang harus dipenuhi dalam proses pemeriksaan perkara gugatan sederhana. Yaitu yang pertama, gugatan itu tidak boleh lebih dari 500 juta. Yang kedua, gugatan itu bukan berkaitan dengan kewenangan pengadilan khusus. Yang ketiga, bukan merupakan sengketa hak atas tanah. Yang keempat, yang berkenaan dengan subjek hukum, yaitu penggugat dan tergugat harus hadir di persidangan. Penggugat menggugat tergugat yang diketahui domisilinya. Kemudian penggugat dan tergugat harus berdomisili di wilayah hukum yang sama. Kemudian penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali boleh lebih dari satu jika memiliki hubungan hukum yang sama. Kemudian pembuktiannya harus jelas, harus sudah dilegalisasi pada saat pendaftaran. Kemudian yang terakhir yaitu sederhana sifat pembuktiannya. Jadi kalau memang ternyata dalam unsur-unsur tersebut itu bersifat kumulatif, bukan alternatif. Jika ada salah satu syarat dalam syarat-syarat tadi itu tidak terpenuhi, maka itu didiskualifikasi bukan sebagai gugatan sederhana, melainkan disarankan untuk mengajukan sebagai sebuah perkara gugatan biasa. Jadi kalau memang di situ perkaranya maksud penanya itu adalah objek jaminannya senilai 500 juta, kalau memang disitulah yang disengketakan juga, misalnya dalam perkara kalau itu bukan sengketa hak atas tanah, misalnya berkaitan dengan uang prestasi misalnya, maka karena nilainya di atas 500 juta dan juga itu berupa hak tanggungan, ya karena itu tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 tadi, Perma nomor 2 tahun 2015 dan Perma 4 2019, maka itu didiskualifikasi sebagai gugatan sederhana. Mekanismenya sebagai gugatan biasa. Dan kaitannya dengan masalah lelang dan eksekusi dan sebagainya, ya kan ada prosedur. Kalau dulu SEMA, kalau saya sependek saya nggak salah paham, mohon diluruskan. Dalam SEMA 4 tahun 2017, dulu sebelum adanya SEMA itu, dalam hal parate eksekusi yang dilakukan oleh kreditur atau pihak bank terhadap objek jaminan debitur, maka tidak perlu menggunakan fiat eksekusi oleh ketua pengadilan. Mekanismenya dibuat melalui sebuah gugatan dulu dari awal.
Nah, ini sebenarnya udah jauh menyimpang dari gugatan sederhana, tapi nggak apa-apa, saya coba berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Tubateng. Lalu kemudian kalau misalnya setelah adanya perubahan yang baru dengan SEMA 3 tahun 2018, ternyata tidak perlu lagi ada fiat eksekusi. Cukup karena memang misalnya itu mekanismenya dilakukan melalui parate eksekusi ya, parate eksekusi. Maka di SEMA itu cukup dia tidak melalui sebuah gugatan lagi, tetapi dia cukup mengajukan permohonan eksekusi aja ke Pengadilan Agama untuk eksekusi hak tanggungannya maupun pasal 258 RBG-nya terkait nanti untuk pengosongan pasca lelang. Jadi itu mungkin pertanyaan yang saya jawab. Nomor 4, terakhir dari PA Metro, dari abang saya ini. Menurut saya, mohon maaf, terima kasih atas koreksinya. Yang benar itu bukan pasal 1 ayat 1 yang berkenaan dengan tidak boleh lebih dari 500 juta, tetapi itu adalah diatur dalam pasal 5 ayat 3 Perma nomor 2 2015. Mohon maaf, Perma nomor 4 tahun 2019 karena itu tidak boleh lebih dari 500 juta. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Pertanyaan nomor 1 tadi dari PA Tenggamus mungkin belum terbahas secara tuntas, yaitu adanya perma tersebut kurang dipahami oleh para hakim. Dengan demikian langkah apa yang sekiranya lebih efektif agar perma tersebut bisa dipahami oleh para hakim? Itu mungkin yang perlu ditambah diulas oleh Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hakim Tinggi. Jadi kalau menurut saya, usul saya, ya dengan adanya kegiatan ini, 1 jam saja diskusi ini akan memperkaya, enlarge, memperluas wawasan kita. Mungkin ini juga untuk memvalidasi bacaan kita, apakah memang selama ini bacaan kita sudah benar atau belum. Kemudian menurut saya juga nggak salah juga kalau misalnya Pengadilan Tinggi Agama mengadakan pelatihan yang khusus berkenaan dengan gugatan sederhana ini. Terutama kita harus mempersiapkan SDM kita, personal kita, baik di level administrasi, panitra, ini harus paham betul dalam pemeriksaan berkas itu kayak mana, alat ukurnya, parameternya bagaimana, kalau itu memang dikatakan telah memenuhi kualifikasi sebagai gugatan sederhana. Nah, maka dari itu saya merekomendasikanlah, saya dalam konteks endorse, tapi menurut saya bukunya Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung tentang Small Claim Court itu, tentang norma dan penerapannya itu bagus sekali itu sangat menjawab hal-hal yang problem-problem teknis. Kemudian yang kedua juga menurut saya ya kita ini mungkin sudah mungkin kita terbelenggu oleh pemahaman hukum acara HIRBG. Kita nggak tahu bahwa Mahkamah Agung sudah membuat terobosan-terobosan dalam rekayasa hukum acara. Artinya kita sudah keluar dari paham konservatif, tidak lagi sifatnya itu HIRBG itu harus limitatif, nggak bisa rigid, nggak boleh keluar dari hukum acara itu. Sementara kita Mahkamah Agung sudah menerbitkan perma yang baru, perma tahun 2015, perma 4 tahun 2019. Lalu jika itu dipermasalahkan, Mahkamah Agung tidak berwenang untuk menerbitkan hukum acara. Nah, silakan aja nanti baca pasal 79 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk membentuk peraturan tersendiri untuk mengisi kekosongan hukum acara. Itu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya Mahkamah Agung boleh membentuk produk hukum untuk menjadi acuan pedoman dalam pelaksanaan hukum acara. Jadi memang hakim-hakim kita kayaknya harus move on, Pak. Jadi saya sebagai orang hutan di PA Mesuji mengusulkan supaya Pengadilan Tinggi Agama mengadakan pelatihan khusus untuk ini supaya SDM kita ini kredibel dan juga berkompeten gitu untuk melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan juga memeriksa perkara ini. Jangan sampai ada kebingungan dalam praktek sehingga ada gugatan sederhana yang nanti diajukan oleh pihak ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari para pelaku bisnis gitu. Dan ini yang akhirnya menjadi sorotan lagi oleh masyarakat bahwa ternyata kita nggak kompeten untuk menjalankan itu gitu. Jadi menurut saya dengan adanya pelatihan-pelatihan dan diskusi-diskusi ini akan memperkaya dan juga
menciptakan generasi hakim yang berwawasan luas dan juga modern dan juga profesional. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih atas komentar dan juga pendapat dari Ketua Pengadilan Agama Mesuji. Namun sebelumnya karena waktunya hanya tinggal 10 menit, barangkali untuk memberi kesempatan kepada kawan-kawan di sini, barangkali ada yang akan menyampaikan, ada yang narasumber langsung, Pak Haji Nemin. Dipersilakan untuk menyampaikan maksimal 5 menit atau nanti Pak Ketua mungkin langsung closing aja nanti sebelum ini. Sebelum closing nanti atau dengan narasumber langsung dari Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandar Lampung, saya menyampaikan yang pertama ini kepada Pak Ketua Mesuji, terima kasih ini atas ini yang pertama. Namun ke depan ini kan sudah ada PowerPoint, kenapa nggak dimunculkan? Udah ada ya, tapi tadi kita memilih slide-nya yang tampilkan yang makalah. Tapi kami udah siapkan juga kok yang ininya, yang poinnya. Begini, ini sebagai sarana yang pertama karena kemungkinan ke depan Pak Ketua nanti ada fit and proper test untuk hakim tinggi, untuk WKPT, ini seperti ini bakal muncul. Dengan demikian ke depan kawan-kawan yang lain ketika presentasi jangan berupa makalah yang dimunculkan tapi PowerPoint. Pertama, yang kedua kepada Ketua PMSUJ ini tolong disempurnakan alur tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana di dalam PowerPoint secara skematik bahwa ini jadi kawan-kawan nanti akan lebih itu. Yang ketiga tentang daftar riwayat hidup dari masing-masing nanti apakah Pak Ketua juga atau narasumber lain sebelum menyampaikan itunya daftar riwayat hidupnya minimal dimunculkan. Jadi minimal jual kecap lah bahwa yang bersangkutan dikenal oleh siapapun nanti ke depannya sebagai prestasi bukan hanya prestise sehingga menjadikan reward bagi yang bersangkutan. Itu kepada kawan-kawan yang ada di Pengadilan Agama yang wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk berupaya mempelajari bagaimana cara membuat PowerPoint, bagaimana menyampaikan nanti presentasi, itu akan muncul ketika fit and proper test baik hakim tinggi maupun juga pimpinan. Itu. Waktu saya habis ini. Terima kasih. Ini waktu 10 menit untuk Pak Ketua. Silahkan saya persilahkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai narasumber. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator panjang sekali kalimatnya, saya sudah menunggu dari tadi mau bicara ya. Yang pertama tadi sudah diberikan aplaus oleh sudah peserta untuk pemakalah ya. Karena ini adalah makalah pertama, saya kira ini cukup bagus ya, meskipun kita sadari bahwa makalah ini belum sempurna ya, masih perlu kita sempurnakan. Yang kedua, kenapa yang ditampilkan itu adalah makalah bukan PowerPoint. Saya kemarin yang mengingatkan sama pemateri pemakalah bahwa kita itu membutuhkan makalah, bukan PowerPoint. Karena ini makalah ini setelah diperbaiki nanti akan kita jadikan bahan yang akan dikumpul sebagai bahan persiapan kita nanti menyusunnya menjadi satu buku. Jadi yang ke depan juga nanti seperti itu, bikin makalah, terus penjelasannya cukup beberapa hal penting saja yang dalam makalah itu. Tidak harus dibaca atau dipaparkan secara lengkap gitu ya. Sehingga waktu kita cukup. Kalau ini kayaknya waktunya agak kurang ini ya. Kita belum efektif menggunakan waktu. Yang kedua, saya ingin mengingatkan bahwa kepada kita bersama supaya di makalah ini ditambahkan nanti Pak Andre ya. Pertama bahwa di Pengadilan Agama yang baru berlaku, yang bisa diberlakukan gugatan sederhana itu baru di dalam perkara ekonomi syariah. Seperti apa yang bisa kita baca di dalam Perma nomor 14 tahun 2016 itu ya. Jadi dalam perkara-perkara lain kita belum punya payung hukum untuk menggunakan atau melaksanakan gugatan sederhana. Jadi yang baru ada payung hukumnya itu sebagaimana dalam Perma nomor 14 2016 itu baru perkara ekonomi syariah yang nilai gugatannya itu di 500.000 ke bawah. Bukan di bawah 500, bukan di bawah 500 juta, tetapi 500 juta ke bawah. Nah, ini coba
diperbaiki kata-katanya ya. Bukan di bawah 500 juta. Kalau di bawah 500 juta berarti 500 juta enggak masuk gitu. Kalau ini masuk ya, 500 juta itu masuk sampai ke bawahnya. Tapi kalau di atas dari 500 juta baru enggak masuk. Itu yang kedua. Yang ketiga bahwa mengenai apa tadi pemeriksaan awal antara panitera dan hakim yang ditunjuk itu berbeda ya, berbeda. Kalau panitera pemeriksaan awalnya itu menyangkut pemenuhan syarat-syarat yang ada dalam pasal 3, pasal 3 dan pasal 4 BP Perma nomor 2 2015 itu ya. Sedangkan kalau untuk hakim itu ada memeriksa sederhana atau tidaknya pemeriksaannya, termasuk pembuktiannya ya toh. Kalau hakim berpendapat itu pembuktiannya itu tidak sederhana. Sederhana itu artinya kan seperti yang sudah dijelaskan oleh pemakalah tadi, buktinya sudah jelas, apa yang akan dibuktikan juga sudah jelas. Tidak tidak perlu penyelidikan lebih dalam terhadap pembuktian itu gitu. Harus menambahkan saksi-saksi dan segala macamnya. Pokoknya intinya bahwa pemeriksaannya itu sederhana, itu baru dilanjutkan kepada penetapan hari sidang. Sedangkan kalau hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara itu bukanlah perkara sederhana, dia bersimpulan bahwa perkara ini bukan perkara sederhana, itu dikeluarkan bukan putusan, tapi penetapan. Jadi dia sama saja membuat seperti penetapan hari sidang, penetapan apa itu tidak perlu di dalam persidangan. Ya, mari kita baca, kita dalami seperti apa yang dalam Perma nomor 2015 itu, pasal berapa tadi? Pasal 11 ya. Ayat 1-nya, hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 dan pasal 4. Itu sama dengan panitera punya pemeriksaan ya. Kedua, ayat 2-nya, hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Ya, kalau sederhana berarti dilanjutkan, kalau tidak sederhana berarti dihentikan sampai di situ. Apabila dalam pemeriksaan hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan mengembalikan sisa biaya perkara kepada penggugat. Jadi ini tidak perlu dalam persidangan. Jadi tidak sederhana lagi acaranya kalau begitu. Jadi acaranya di luar persidangan, bikin penetapan, isinya tadi itu bahwa ini perkara bukan sederhana, coret dari gugatan, kembalikan sisa panjang, selesai. Gitu. Kalau itu kalau hakim berpendapat itu gugatan sederhana, baru dilanjutkan dengan penetapan hari sidang, memanggil yang bersangkutan nanti. Saya kira itu 3 catatan saya untuk penyempurnaan makalah ini, supaya nanti ya memang saya berharap tidak ada yang puas. Ya. Tidak ada yang puas dalam acara diskusi 1 jam saja Lampung ini. Karena itu yang kita harapkan, supaya setelah ini membaca lagi, belajar lagi dan diskusi lagi dengan teman-teman di kantor, lanjutkan diskusinya. Gitu. Jadi cari kepuasan masing-masing setelah 1 jam saja Lampung ini, ya. Ya, jadi ketidakpuasan terhadap ilmu itu adalah petanda bahwa kita ini dinamis. Itu adalah suatu keberhasilan dan itu adalah generasi harapan kita ke depan. Itu yang kita harapkan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu ini, para hakim di PA, seluruh PA di wilayah PTA Lampung ini. Dengan kita pantik ya, kita getarkan dari PTA dengan melalui diskusi pagi ini, insya Allah dia akan bergetar terus, berlanjut terus, dan menimbulkan ketidakpuasan. Ya, sama kita dengan ke laut, di pinggirnya masih dangkal, masuk terus, akhirnya semakin dalam. Dan akhirnya orang memang tidak akan semakin puas. Semakin dalam ilmu orang,
orang akan semakin banyak pertanyaan. Itu sangat wajar. Sehingga itu aja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang telah menyampaikan arahannya tentang materi diskusi ini, juga jalannya diskusi. Dan terima kasih kepada semuanya. Satu lagi. Ya. Untuk bulan depan, tanggal berapa nanti bulan depan ini? Rabu pertama bulan depan. Ini kita tunjuk PA Kalianda. PA Kalianda. Hadir Kalianda? Mana? 2 bulan Agustus. Tanggal 2 bulan Agustus. Sementara ini belum ada. Siap hadir Pak. Yang mulia. Hadir. Gara-gara barat tadi. Kalianda hadir. Hadir. Insya Allah pemakalannya salah seorang hakim Ibu Iva Fitria. Judulnya apa? Apa masalahnya? Materi. Nanti menyusul sebentar lagi yang mulia. Kita beri Nanti waktu 3 hari ya maksimal ya. Supaya siap yang mulia. Sendiri 3 hari ke depan kita terima materinya, share, dan supaya teman-teman juga ada persiapan. Tanggal 2. Terima Mungkin masih bidang ekonomi syariah yang mulia ya. Ya silakan. Kita boleh memilih ya. Oh boleh ya. Bebas yang mulia ya. Bebas memilih. Yang penting ada masalahnya, lalu ada penyelesaian masalahnya. Gitu. Terima kasih yang mulia. Siap. Kita lanjut, jangan ini lagi diulang. Masalah lain ya. Masalah selain dari gugatan sederhana. Silakan ya. Sudah Pak Ketua? Ya, oke, terima kasih. Terima kasih untuk Ketua PA Kalianda. Silahkan cari materi yang update dan yang kemungkinan nanti bermanfaat, paling tidak pada diperlukan penyelesaiannya, maka dicari yang terupdate aja. Terima kasih kepada semuanya, kepada Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang telah di sini memimpin langsung dan acara diskusi pagi hari 1 jam saja. Juga kepada rekan-rekan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan semua panitera sekretaris serta jajaran Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang telah hadir di sini, juga rekan-rekan semua pengadilan agama se-Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Mudah-mudahan dari hasil diskusi ini kita mendapatkan hasil yang untuk dijadikan dasar di dalam melaksanakan tugas sehari-hari sehingga kinerja kita lebih baik. Dengan semangat pagi luar biasa. Insya Allah Bandara PTA Bandar Lampung dan PAP atau pengadilan agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan semakin yang terdepan dan yang lain semakin ketinggalan. Demikian, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.